Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ala ashabil muntajabin mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saudara-saudaraku, orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh anggota badannya, sebagaimana yang dikatakan Al-Faqih Abu Al-Laits bahwa tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tampak dalam 7 hal, dalam 7 organ lahir dan batin kita. Itu bukti bahwa seorang mukmin itu takut bukan hanya tampak dari satu sisi saja, dari wajahnya saja, tapi dia harus tampak di 7 anggota badannya. Yang pertama, di lidahnya. Orang yang takut kepada Allah, lidahnya itu tidak akan berdusta, tidak akan bergibah, memfitnah, menipu, dan mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Sebaliknya, lidahnya itu disibukkan dengan zikir, membaca Al-Quran, dan menghafal ilmu. Ketakutan kepada Allah juga tampak dalam hatinya, kalbunya. Kalbunya tidak memendam rasa permusuhan, kedengkian, dan hasud kepada teman. Sebab hasud dapat menghapus kebaikan. Nabi mengatakan, hasud memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Hasud termasuk penyakit berbahaya di dalam kalbu. Penyakit-penyakit kalbu itu tidak dapat diobati kecuali dengan ilmu dan amal. Yang ketiga, dalam matanya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan memandang makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya yang diharamkan. Pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh hasrat kecintaan. Namun ia akan menatap kepada sesuatu yang bermanfaat, mengambil pelajaran, dan memandang hal-hal yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, niscaya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Yang keempat, perutnya. Ia tidak akan memasukkan makanan yang haram ke dalam perutnya, sebab hal itu merupakan dosa besar. Nabi mengatakan, apabila satu suap makanan yang haram jatuh ke dalam perut anak Adam, maka setiap malaikat di langit dan bumi melaknatnya selama suapan itu berada di dalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, dalam keadaan suapan haramnya masih ada, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Ketakutan juga tampak dalam tangan kita. Ia tidak menjulurkan tangannya pada sesuatu yang haram. Sebaliknya menggunakan pada sesuatu yang akan mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala membangunkan sebuah rumah dari batu permata hijau
Di dalam rumah itu terdapat 70.000 rumah yang masing-masing memiliki 70.000 kamar. Tidak ada yang dapat memasukinya, kecuali orang yang meninggalkan setiap yang haram, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kakinya tidak akan berjalan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah akan menggunakan kakinya dalam ketaatan dan keriduannya, serta untuk mendatangi dan bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. 7. Ia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah SWT, serta takut akan ria dan kemunafikan. Apabila ia melakukan hal itu, ia termasuk orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang takut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.